Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat datang kembali di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Barengan sama aku, Laras Tahira. Gimana kabarnya kamu sore hari ini? Apakah mendapatkan weekend yang seru? Nah, jadi kalau udah weekendan, balik lagi bekerja, sore ini duduk manis aja karena kita akan ngobrol-ngobrol sama bintang tamu yang spesial. Dan tentunya podcast kali ini kita tayang di beberapa platform ya. Ada di Instagram, Facebook, Twitter, dan juga YouTube Partai Perindo di @partaiPerindo. Kemudian kita juga hadir di RCTI Plus, Okezone, Sindo News, iNews.id, dan kita juga hadir di YouTube dan juga website Partai Perindo. Tenang aja buat kamu yang nunggu-nunggu hadiah atau giveaway, seperti biasa Laras bakal bagi-bagiin 300.000 totalnya, ini voucher belanja untuk 3 orang. Jadi masing-masing mendapatkan Rp100.000. Nanti caranya kamu tinggal tulis aja quotes yang menarik terkait dengan tema kita di hari ini. Tapi jangan lupa untuk di follow Instagramnya di @partaiperindo supaya kamu bisa tahu nih kamu menang atau enggak, ya kan? Dan untuk tema kita di sore hari ini, jadi ini berkaitan buat kamu yang into banget sama musik. Karena kita akan membahas mengenai meniti karir di dunia tarik suara. Musisi harus tahu bedanya kerjasama dengan label rekaman dan juga indie. Nah, ini suka agak kebalik-balik nih, atau mungkin suka salah pengertian gitu, pengertian label dan juga indie. Dan untuk membahas hal tersebut teman-teman, kita sudah kehadiran bintang tamu spesial yang bikin seger anak-anak magang cowok di sini ya. Jadi beliau ini adalah seorang music enthusiast, PA Music Business Professional. Sudah ada Kak Sandra Rose di sini. Selamat sore Kak Sandra. Hai, selamat sore Laras. Ini nyebutnya apa nih yang lagi nonton kita? Aksi Nyataers gitu. Aksi nyata harus ya. Bukan aksi nyata lovers ya. Iya, itu agak panjang. Agak kita pakai panjang hers ya. gitu. Itu boleh disahkan ya. Aku baru bikin beberapa detik lalu. Besti aja deh. Boleh. Selamat Besti. sore semuanya nih. Karena Apa kabar Laras? Aku baik-baik, terima kasih Kak Sandra. Senang banget Kak Sandra bisa hadir di sini dengan tampilan yang sangat bright ya hari ini ya. Shine bright like a diamond. Hari Senin harus cerah. Bener, ya, kan bener. mengawali awal minggu. Betul. gitu. Ngapain aja weekend kemarin? Saya kerja, Bu. Kerja. Oke. Padahal aku ekspektasinya itu ngedengarnya aku kemarin habis liburan, aku habis ini. Oh, kerja Ternyata ya. saat anda kalau weekend lu libur ya teman-teman, saya nggak bisa, harus kerja Iya. di studio. Jadi ya udah. Ya, Kak Sandra ini adalah seorang radio announcer juga ya. Ya sama kita ya. Betul, kita tetanggaan tapi agak nyebrang radionya gitu. Agak geser dikit lah ya. Agak geser dikit. Tapi ya itulah namanya kerja di dunia entertain ya. Betul. Nggak mengenal waktu gitu, nggak mengenal weekdays dan juga weekend. Tapi memang kegiatan sehari-hari selain siaran di weekend, itu di weekdaysnya Kak Sandra nih ngapain aja sih? Kerja juga, kerja kantoran sih lebih tepatnya, lebih resmi lah gitu nih. Mungkin teman-teman yang nonton juga kerja juga ada ya, pasti banyak ya. Jadi kerja di salah satu label atau perusahaan rekaman dan manajemen artis. Oh, wih, ketemu artis terus berarti. Siapa ya. tahu ada yang mau jadi penyanyi. Aku Asik. penyanyi dangdut. bukan. Aku Apa? punya rekomendasi partnerku, host Iya, ini iya. juga. Aku sering lihat Laras tuh siaran sama partnernya Aisyah Nyanyi. Latiba. Betul. Nyanyi lagu dangdut. Betul. Nah, kenapa nggak bikin duet aja, duo? Iya, kemarin kita udah sempat latihan yang biwir-biwir jawer hayam yang itu ya. Asik, iya, Runtah bener. judulnya. Runtah, Iya, benar. Itu lagu lawasnya Doel Sumbang. Oh, itu Doel Iya, Sumbang. Iya, kalau di radio sebelah tempat aku siaran itu dulu ada duo Sedap Malam yang akhirnya bubar. Nah, mungkin bisa digantikan sama Laras dan Aisyah. Itu namanya duo Sedap Sedap Malam. Malam. Yang sedapnya malam-malam saja. Oh, sedapnya malam-malam. Karena dulu kita siarannya malam-malam gitu Oh, kan, jam berdua 8-an. cewek-cewek. Iya, jam 8 sampai jam 12 gitu. Atau boleh mungkin radioku kepikiran untuk memindahkan aku dan Aisyah Latiba di malam gitu supaya bisa jadi duo Sedap Syahdu. Asik. Tapi boleh kali itu ya kalau mau mendaftar tuh jadi penyanyi. Cuman kalau dangdut nih kalau aku sendiri agak susah ya karena cengkoknya PR banget nih. Nggak apa-apa, agak ngebas. Iya sih, kayaknya cocok ya. Cocok ya menurut Cassandra, cocok ya? Cocok dong. Eri Susan itu kan nggak cengkok dangdut banget kan, suaranya agak besar kan, agak ngerok dia kan. Oh gitu. Iya. Tadinya aku pikir aku ini suaranya lebih ke jazz, tapi ternyata dangdut ya. Bisa dangdut, bisa jazz dong. Iya, Pede dong. Iya, tadinya mau coba untuk nyanyi jazz, tapi pas nyanyi kok kayak dangdut gitu. Oh bukan jazz ya ini ya. Dangdut gitu ya. Iya. Tapi seru nih buat teman-teman yang mungkin kepikiran untuk jadi penyanyi. Udah banyak talenta tuh sebenarnya
ya, kalau kita lihat di ajang pencarian bakat juga setiap tahunnya let's say ternyata banyak nih yang jago nyanyi gitu Banyak kan ya. banget. Cuman mungkin harus lebih di train lagi untuk tekniknya lah, apanya bla 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 segala macam yang ada di dunia tarik suara gitu. Tapi akhirnya mungkin karena ya namanya rezeki orang-orang kan beda-beda nih. Ada yang akhirnya bisa jadi artis yang literally artis manggung di mana-mana. Betul. Ada yang memang jadinya berkarya sendiri, bikin lagu sendiri. Terus sekarang kan apalagi zaman digital ya, kita udah bisa ngapain aja istilahnya. Mau jadi artis secara instan pun ya lu tinggal post aja karya lu di sosial media, viral, jadi artis, semua orang jadi tahu gitu kan ya. Iya, jadi bisa promosi diri sendiri, Promosi diri sendiri. karya kita sendiri, dan mendistribusikan karya itu sendiri, Betul, gitu betul. kan. Jadi bedanya mungkin zaman baheula itu ruang lingkupnya terlalu kecil ya. Iya. Jadi orang pengen jadi artis tuh bergabung di salah satu label yang terkenal. Pasti, Bener nggak ya? bener. Terus masukin demo secara manual konvensionalnya kan, berharap didengarkan sama produser gitu kan. Begitu diterima, sign kontrak, akhirnya mengeluarkan single, jadi artis deh kan, nongol di TV, di Iya. radio gitu kan. Tapi kan kalau sekarang zaman udah berubah nih Laras, ya kan. Teman-teman juga pasti tahu deh, cover version juga banyak banget. Banyak. Malah ada yang lebih viral dan Betul, lebih laku dari betul. versi aslinya. Betul Nah, sekali. ini sudah berubah ya industri musik zaman sekarang, zaman now dengan zaman baheula. Iya. Karena memang audiensnya juga menentukan, market pasarnya juga Betul, betul. menentukan. Sama perbedaan zaman juga ya. Kayak Yes. kalau yang tadi Cassandra bilang itu bener banget, karena di zaman sekarang ini banyak banget artis-artis baru ya yang nge-cover lagu-lagu lama dan lebih viral, dan orang-orang tuh taunya itu lagu si artis yang nge-covernya. Yes, betul. Contohnya Keljo. Yes. Dia kan bawain lagunya ST12 ya. Betul. Putri Iklan. Putri Putri Iklan Iklan, ya, benar-benar. Putri Iklannya ST12. Ini anak-anak sekarang taunya tuh lagunya Keljo aja. Padahal itu Padahal lagu ST12, dan pada saat itu pun booming itu lagunya iya, dan ya. pop Melayu loh aslinya. Pop Melayu Iya, dibawain betul. dengan pop ya, Keljo ya. Ya kayak Runtah aja. Iya. Kan aslinya Oh, Doel Doel Sumbang. Sumbang, Dulu iya mungkin bener. nggak ada yang dengerin Aku ya. pun nggak. Ya kan. Iya, Terus iya. mungkin lebih ke yang generasi bapak ibu kita gitu kan. Tapi pas dibawain udah lebih ada musik DJ-nya, terus Iya. dibawain Enak lebih sih. kekinian. Terus Enak penyanyinya banget sih. perempuan gitu, apalagi dua-dua ini tadi Iya, ya kan. iya, Wah, iya. jadi lebih viral gitu. Betul, bibir-bibir Jawer Hayam itu emang nempel, tahu kan lagunya kan? Iya, iya, Emang iya, keren iya, banget begitu. gitu. Terus yang lebih parahnya lagi lagunya Sang Dewinya Titi DJ. Anak-anak Ah. millennials, Gen Z sih lebih tepatnya. Gen Z tuh taunya tuh lagunya Liodra aja. Iya, karena apalagi sekarang ya. Sekarang kan emang viral Promonya banget. lagi gencar Promonya banget gencar di radio banget. dan TV. Tapi Betul. kita taunya zaman Bu Titi. Bu Titi, Titi DJ. Betul, banyak banget yang seperti itu sekarang sudah bergeser dan berubah. Betul, ya yang namanya perkembangan zaman tuh kayak gitu ya. Terus ini juga menjadi apa ya istilahnya, kalau dibilang isu tuh kayak berat banget ya. Ini suka jadi perdebatan dan kesoktahuan beberapa orang lah gitu. Kalau mendefinisikan sebuah lagu. Jadi ada yang bilang kalau indie itu adalah genre. Oh, I see. Gitu. Oke. Jadi kalau kita mention lah beberapa musisi gitu ya, 420 atau mungkin Nadine Amizah, terus lagu-lagu Mustache and Beard, Payung Teduh, yang dimana semua orang tuh bilang itu lagu indie gitu kan. Jadi kayak genrenya masuknya indie. Nah mungkin Cassandra nih boleh langsung ceritain sama teman-teman nih perbedaan indie dan label ini apa gitu. Oke, mungkin buat teman-teman yang juga tertarik ya di dunia musik, terus bingung mau gabungnya di label Iya. atau lebih ke indie. Jadi Sekarang udah banyak banget label ya. banyak banget label-label baru dan indie juga banyak gitu. Nah, tadi Lara sudah jinggung itu akhirnya masuknya lebih ke genre orang Genre, taunya. Padahal uh-uh. sih enggak, itu lebih kepada cara untuk terjun di industri musik aja. Kalau label rekaman dengan indie bedanya yang pertama menurut saya adalah di modal. Oke. Ya dong. Pasti. Perusahaan rekaman pasti mempunyai modal yang lebih kuat, Mm-mm, lebih kencang, apalagi labelnya itu dari label internasional ya kan, yang ada di Indonesia. Itu Kayak, pasti beberapa ya hal. ada lah, kita nggak Iya, usah iya, sebut iya. lah ya. 3 label besar Iya, yang masih iya, iya. internasional ada. Nah, kedua adalah jaringan. Oke. Jaringannya bisa sampai internasional. Jadi begitu artis itu sign di label tersebut atau perusahaan rekaman, tidak menutup kemungkinan dia bisa akan mendunia, internasional. going internasional. Tapi kalau lead indie modalnya terbatas. Karena modal kita sendiri, Modal sendiri. jaringan sendiri, dan memang lebih ke wilayah hanya di Indonesia biasanya. Kecuali emang punya link memang di luar gitu. punya link di luar, tapi itu sangat sedikit. Nah, paling itu aja sih. Jadi di label pun asal tahu nih Laras dan teman-teman, itu jenis kontraknya juga beda. Oke. Ada full sign,
ada joint venture, ada titip edar, ada titip promo. Banyak gitu. banyak. Jadi misalnya Laras punya duit. Misalnya aku punya uang 125.000, itu bisa buat apa di label? Ya kan nanya aja Buat kan kita cover ini aja, cover promonya nggak cukup kayaknya. Ya anggaplah 125 juta ya. Iya, Terus bener. udah punya karya sendiri nih Iya. ya kan. Tapi Ciptaan nggak- sendiri ciptaan atau sendiri oke. gitu. Pengen didistribute sama label terkenal. Iya. Tapi nggak mau masternya punya label, itu bisa. Jadi kayak cuman titip edar aja atau titip promo aja. Atau joint venture. Iya. Misalnya let's say Laras punya perusahaan manajemen artis, terus kerjasama dengan label terkenal. Jadi nanti sharing 50-50, misalnya profitnya. revenue share gitu, baik dari royalti hak cipta ataupun manajemen of air-nya gitu, itu bisa gitu. Tapi kalau yang benar-benar full sign, jadi artis itu benar-benar ditelorkan dari si label ini. Artis datang nih, Laras nggak punya karya, Oh, belum punya apa-apa ya, nih, oke. tapi hanya punya bakat, memang suara bagus gitu kan ya, hoki dan penampilan performance, gabunglah di label, sign kontrak. Nah label kan yang modalin kan, cariin lagu, mixing, mastering, kemudian bikin video klip, lalu mempromosikan di TV, di radio, itu kan ada budgeting dan juga telco digital provider juga dari label. Nah itulah full sign. Jadi haknya juga nggak bisa seutuhnya punya si artis, Iya. ya kan, akan dibagi, Betul. kuenya tuh akan dibagi. Iya, Nah iya. inilah yang kenapa indie menurut saya menjamur. Karena kan kalau gue punya duit, gue punya karya, udah gue promo sendiri aja, gue distribusi sendiri aja, karya tetap karya gue gitu, masternya master gue. Jadi gue nggak akan kebagi dong keuntungan Iya, royaltinya emang- kena emang pihak punya lain. sendiri. Iya, itu kayak gitu sih, lebih ke kepemilikan master juga berarti. Iya. Dibedakan antara perusahaan rekaman dengan indie. Berarti intinya ini siapapun yang pengen jadi artis mah bisa banget ya. Bisa banget kalau zaman ada- sekarang. Kalau ada modalnya. Apalagi sekarang tuh tren artis YouTube kan ada ya, artis bilangnya YouTube, begitu ya. bener. Artis YouTube. Betul, dan memang kan banyak nih kayak sekarang beberapa vokalis band besar itu nyari vokalisnya itu dari sosial media. Betul. Mention lah misalnya Geisha. Oh iya, Ya kan, dia benar, ngambil benar. Regina Putri itu Iya, kan betul. karena dia sering cover lagu di YouTube. Iya. Terus yang baru vokalisnya Ekute, dia kan ngambil si vokalisnya gara-gara nih ceweknya Si tuh bikin Andreali nggak jadi vokalisnya ya? bukan. Setelah- Jadi dia tuh sekarang si vokalisnya Ekute ini dia tuh konten kreator TikTok. Oh, Yang selalu lewat di FYP aku. Terus tiba-tiba ada temennya yang ngasih tahu kalau nih Ekute lagi nyari vokalis. Terus oh yaudah ikutan deh, suara dia tuh kayak lembut-lembut mirip Raisa gitu lah. Tapi tetap beda karakternya. Terus akhirnya dia yang jadi vokalis Ekute. Akhirnya terpilih dari sosial media ya? Iya, terpilih di sosial Iya, media. benar, Jadi benar, sekarang tuh benar. bener-bener ya luck juga sih, faktor luck juga sih ya. Iya, tapi itu juga jadi tantangan nih buat teman-teman, khususnya saya yang kerja di industri label, bahwa sekarang persaingan label itu tidak hanya label lain, Iya. tapi justru Individu. individu inilah gitu. Betul. Kayak label tempat saya bekerja saingannya ya YouTuber. Yuh. Ya kan, karena kita juga Iya mengeluarkan lagi. produk itu kan di YouTube kita kan, di channel official kita, video klip artis-artis kita tayangkan, mengejar viewers di situ kan gitu kan. Tapi kan pasti bersaing sama YouTuber Iya. yang mungkin punya karya sendiri Betul. dan dinaikkan di YouTube gitu. Sekarang sosial media apapun tuh bisa, kita nggak pernah tahu konten mana yang bakal naik dan viral Yes, gitu. betul. Iya, Tapi jadi- seru sih. Seru sih, ya Seru benar-benar. sih, Jadi seru kita banget. nggak tahu nih apa besok gue jadi artis, nggak ada yang tahu juga kan. Tiba-tiba nih podcast tayang di TikTok terus viral kan nggak ada yang tahu gitu loh. Maksudnya kayak emang benar-benar jalan orang tuh nggak ada yang tahu gitu ya. Nah tapi kalau udah akhirnya mereka jadi punya karya, udah jadi artis, lagunya di mana-mana. Apalagi kalau ngomongin sosial media sekarang udah gampang banget lah naikin lagu gitu Betul. kan. Orang juga yang asalnya nggak tahu artis itu jadi naik. Atau mungkin contoh lah kayak Bunda Korla lah yang lagi naik Betul. banget. Anak bunda. Anak bunda, ini anak bunda banget Gue yang juga ini. anak bunda. Anak bunda Ah, semuanya. yoi. Di sini anak bunda. Berarti semuanya dengerin lagu apa judulnya? Melanggar hukum. Ah? Aduh, Melanggar hukum. melanggar hukum. No comment. No comment deh. Goyang Kalau- nasi padang. goyang nasi Dan padang. mostly ya, Iya, iya. ini perlu dengan berbangga hati saya di sini menyebutkan 80% atau 90% Dari labelnya, dari label wah, aku. luar biasa. Nanti Bunda Korla dinantikan datang ke kita. Aduh. Oh gitu ya. Nanti ada Januari ya katanya ya. Anak bunda Korla harus tahu nih. Oh iya, Januari kan. antara Januari pertengahan katanya. Di Jakarta menjelang dulu Imlek. 3 hari ke Medan, habis itu ke Jakarta lagi. Mungkin udah Pokoknya harus ditarik ya. iya, oh udah Harus full mampir di banget. program saya yang weekend.
Atau kita undang podcast boleh gak sih Bunda Korla gitu, seru gitu ya. Ini nyampe gak sih Bunda Korla bakal nonton gak sih? Bisa, coba nanti di tag-tag aja yang banyak gitu ya ke Bunda Korla. Tapi kalau nah kayak gitu nih, Bunda Korla nih muterin terus lagu-lagu Ya, itu artis-artis ajang promosi. gitu ya. Promosi betul. Dan itu ngaruh Gak loh, bayar Laras. lagi. Ngaruh banget di kita. Pastilah. Bahwa YouTube yang tadinya viewersnya sekian dan mungkin orang nggak tahu goyang nasi padang ya, Iya, kecuali iya. emang pecinta Aku dangdut. tahu. Tiba-tiba Naik. nonton dong gitu Tapi kan. penasaran deh setelah Bunda Korla yang ngeviralin naiknya berapa juta Signifikan. viewers? Berapa juta? Iya, jutanya aku nggak tahu nih datanya ya, belum update, tapi kata divisi YouTube ini ngaruh banget sih. Keren Ngaruh sih emang. banget sampai Emang keren. artis kita yang istilahnya di TV nggak terlalu sering muncul Sekarang ya, udah walaupun di sering. sosial medianya rajin, terus dia memang sosialita, ternyata namanya muncul. Termasuk Mas Vicky Irawan nanya ke saya loh, si ini di kamu levelnya gitu, Iya. ini disebut-sebut nih sama Bunda Korla Iya, gitu kan. Salah satunya dampaknya seperti itu Iya, gitu. iya. Dan artis kita yang jebol karena memang dari aplikasi sosial media adalah Siti Badriah dengan lagu Lagi Cantik. Iya. Itu bener-bener naiknya karena lagu itu viral di TikTok. Oh, kalau aku sih emang denger ya. Kemudian Emang enak. orang nyari di YouTube. Oke. Akhirnya YouTube naik. Hmm. YouTube naik, ya udah mengguncang semua sampai masuk ke Blackboard internasional Oke. dan YouTube internasional. Itu juga jadi salah satu playlistnya Bunda Korla ya, Lagi Iya, Cantik iya, ya. iya. Mm. Dan itu kekuatan sosial media ada di situ. Padahal Pasti. Siti Badriah kan sudah sekian tahun ya di industri dangdut, udah berapa single tuh. Iya, Nah, meledaknya di lagu yang itu. Lagu Cantik itu. Yes. Lagi Cantik. Lagi Cantik. Lagi Cantik. Nah, viewers membludak gitu ya. Jadi signifikan banget. Semua orang sekarang ngedengerin lagunya. Siapa nama vokalisnya? No Comment? Tuti Wo. Tuti Wibowo. Terus sekarang katanya sih kabarnya udah mau punya single lagi. Dengar-dengar udah mau punya single baru. Udah Udah keluar kalau lagi ya. nggak salah kemarin, Jadi Cuman setelah Bunda Korla nggak suka. Oh gitu. Udah dinilai lagi. Udah dinilai karena katanya kurang bandit sama joget. lagu lamanya. Oh. Karena jadi mirip tapi tone-nya lebih turun Oh, gitu. kalau- Menurut Bunda Korla ya, bukan menurut Sandra Raffi. Bunda Korla emang kayaknya dia penikmat musik banget karena lagu yang dia suka satu Indonesia suka loh. Gitu. Jadi maksudnya dia bagus ya untuk pemilihan lagunya. Nah, tapi ini untuk ini nih yang mungkin ini penting banget buat para musisi-musisinya. Soal royaltinya gimana? Ini kan karena Bunda Korla ngeviralin, semua orang jadi nyanyi. Sampai kalau ngelihat story-nya Bunda Korla kan hampir rata-rata di beberapa festival di Indonesia tuh muterinnya lagu No Comment-nya Tuti Wibowo gitu Termasuk ya. wisuda ya. Wisuda? Acara sekolah wisuda itu hari guru kemarin saya Hari lihat berapa Guru. sosial media No postingannya comment. lagu back songnya no, comment. Untungnya liriknya aman ya No Comment ya. Aman. Ya kan, maksudnya untuk diputerin di Masih bisa sekolah-sekolah. saya putar. Oh, masih Kalau bisa. yang itu 2 judul itu nggak Iya, bisa diputar. itu tadi saya mau Karena nyebutin udah nggak juga. ada, saya searching nggak ada. Aduh, nggak bisa puterin gue. Iya, jangan, itu agak serem kalau yang itu. Pokoknya Itu jogetnya dari gini-gini deh. dari KPI kan nggak salah, Iya, udah langsung di note. Royaltinya gimana sih kalau berbicara mengenai lagu yang seviral No Comment ini? Nah, kalau royalti itu berbicara adalah memang harus ada pengkolekan kan. Kalau di sini di Indonesia setahu saya adalah ada LMK-nya, Lembaga Manajemen Kolektif yang akan mendistribusikan royalti hak ciptanya ini baik kepada produser, kepada si penyanyinya, kepada si komposernya dan hak-hak terkait lainnya. Semuanya ya? Semuanya. Nah, jadi nanti dilihat tuh kalau YouTube-nya No Comment itu naik gitu kan, itu ada hitungannya sendiri dari YouTube ke siapa yang pemegang masternya. Labelnya kah atau AdSense-nya? siapanya? Iya termasuk iya. itu dihitung gitu. Termasuk juga misalnya ada RBT-nya, ya kan. Termasuk juga misalnya di aplikasi-aplikasi digital musik lainnya. Boleh sebut gak sih? Yang sekarang kan ada Joox, Spotify, yang Spotify. seperti itu kan. Itu juga ngaruh gitu. Ada di mana pemegang hak cipta dan publishernya lagu No Comment itu di siapa? Dialah yang wajib untuk ngurusin gitu. Itu kalau di sosial media. Ya. Kalau urusannya di festival-festival, kan waktu beberapa waktu lalu ya sempat diributin juga ya kalau ada lagu siapapun yang diputerin di kafe lah atau apalah, itu katanya royaltinya harus tetap masuk sama Harus. penyanyinya. Jadi sebenarnya sih Indonesia ini lagi perbaikan ya menurut saya, menuju ke arah yang lebih baik untuk industri musik dan istilahnya hak cipta para musisi dan juga pemegang hak ciptanya. Karena kalau di luar negeri kan, kenapa musisi-musisi baik yang udah meninggal pun masih tetap bisa hidup, masih tetap ahli warisnya istilahnya menikmati gitu, karena memang di sana dihargai sampai sedetil itu. Nah, di kita lagi berjuang kan, makanya undang-undang hak
pencipta di musik ini kan lagi kemarin para musisi, para pemangku kebijakan juga lagi menggodok ini kan, termasuk kayak dari Asiri, Papri, KCI, Wami kan semua lagi bergandengan tangan. Nah itu misalnya Laras ke hotel muter nih lagunya, harusnya memang dikolek. Kan? Ke supermarket ada lagu artis kita, let's say Noah diputer, ya itu harus ada. Apalagi karaoke. Nah kalau karaoke sudah berjalan setahu saya, memang lagi ada dashboard sistemnya lah. Jadi lagi meninjau nih semua karaoke di Indonesia, kan pasti jumlahnya ribuan dan itu nggak gampang ya untuk mendata karaoke A, B, C. Termasuk juga pemutaran karaoke-nya sudah dengan versi yang original. Kau pernah gak sih kalau nyanyi di karaoke jelek? Let's say lagunya Titu ya, yang saya sering tuh ya. Tapi pemandangan gambarnya bukan video klip aslinya. Nah ini juga salah satu yang harus ditertipkan. Memang itu berarti nggak legal ya kalau yang pemandangan itu ilegal dong, dan itu harus ditertipkan ya. Udah ada bagian-bagian asosiasi yang mengurus itu sih, dan itu nggak gampang dan nggak cepat pasti ya, karena seluruh Indonesia gitu. Termasuk royalti di dalamnya juga ada LMK-nya yang kalau Wami itu untuk pencipta setahu saya gitu. Kalau Papri untuk artisnya. Kalau Asiri untuk labelnya. Oh, berarti memang jadi ada beberapa deh LMK yang nggak saya hafal ya. Iya. Berarti udah ada bagiannya masing-masing sih. Sebenarnya nggak usah takut sih ya. Kalau bisa diperjuangkan. Tapi penting nih buat musisi-musisi mungkin yang lagi dengerin kita atau lagi nonton yang belum tergabung di LMK tertentu. Kalau bisa sih langsung bergabung, karena kalau Anda tidak bergabung tidak bisa Anda mengkolek hak cipta, hak royalti yang label maupun indie sama aja ya. Iya, misalnya saya Apoy Wali, pencipta lagu-lagunya Wali kan, tapi Apoy nggak tergabung di, let's say kalau buat artis Papri misalnya salah satunya ya, saya nggak tergabung di Papri, berarti hak cipta saya agak susah nih untuk koleknya. Selain dari publisher ya, kalau publisher itu di label biasanya untuk telco. Indosat, Telkomsel dan segala macamnya itu gitu, biasanya untuk itu. Jadi penting sih musisi untuk tergabung di salah satu LMK terkait yang memang memayungi si artis ini, atau apalagi kalau dia pencipta lagu. Iya, tapi sebenarnya ini enak sih, udah terstruktur gitu ya. Jadi apa-apa aja yang harus dipunya, terus apa-apa aja yang harus dibaca, diperhatikan supaya kedepannya kalau mau memperjuangkan sesuatu tuh nggak buntu gitu ya. Tadi udah disebutin juga sama Cassandra. Itu untuk penciptanya. Untuk si musisinya, kalau misalnya sekarang banyak, aku yakin banget di luar sana banyak yang jago bikin lagu gitu, terus jago nyanyi juga, dan pengen memperjuangkan untuk bisa masuk ke label. Pasti banyak banget yang masukin demo kan ke label. Banyak banget. Tiap hari, mungkin hampir tiap hari ada aja gitu ya. Intinya kalau kata orang, kalau nggak punya orang dalam susah deh untuk didengerin sama produser. Tapi itu memang ini bukan masalah nepotisme atau apa ya. Tapi kalau kita no one dan kita nggak tahu siapa yang di dalam juga pasti bakal bingung karena saking banyaknya yang kasih demo gitu. Nah jadi mungkin Cassandra boleh kasih tips nih sama teman-teman yang sekarang, aduh itu gue lagi yang barusan diomongin. Nah ini step-stepnya apa aja kalau mau mencoba untuk masuk ke dunia label rekaman? Oke, pertama itu adalah networking, udah pasti. Jadi kalau Laras punya karya, tapi Laras diam aja di rumah, gitu kan, nggak berusaha untuk minimal bergaul deh sama kalangan musisi, gitu, kalangan entertainment, kalangan label atau manajemen artis itu dulu. Kedua baru kan buka jaringan itu, gitu. Begitu kenal, masukin, cari tahu apa sih yang lagi dicari sama label itu. Kalau label itu dangdut misalnya, lagi gedein dangdut ya, kalau lu masuknya jazz ya agak susah gitu kan, gitu kan. Atau dia banyak bandnya, tapi bandnya seperti apa yang agak berbeda. Nah itu sebaiknya dari situ dulu menurut saya. Kadang banyak musisi-musisi daerah atau lokal yang dia nggak tahu harus ngapain karena nggak kenal gitu. Nah dari itu dulu, banyakin pergaulan dulu dari kalangan sekitar di dunia musik dulu. Begitu kenal jalurnya label, nggak ada salahnya untuk mencoba dari networking yang kamu punya gitu. Kedua, milikilah karya yang tidak sama dengan orang lain. Tidak nggak monoton ya. Nggak pasaran. Baik itu band, baik itu lagu dangdut. Karena aku lihat misal dari dulu nih, lagi Cantik viral, akhirnya lagu-lagunya kayak gitu semua gitu kan. Yang akan dilirik juga. Ya dilirik, tapi kan akhirnya pendengar juga
sama aja gitu kan. Ada sesuatu yang berbeda yang harus ditampilkan gitu. Itu yang harus diketahui sama teman-teman juga sih. Iya, tapi dengan dua hal itu aja sebenarnya itu udah bener-bener yang perlu kamu butuhkan kalau mau masuk ke dunia entertainment, karena dengan begitu, dengan kamu melakukan kegiatan bersosialisasi yang baik, apalagi dengan orang-orang yang tadi disebutkan juga, gak perlu capek-capek buat ngantri di label rekaman, nanti bisa ditarik dengan sendirinya ya biasanya ya. Iya, asal memang karyanya bagus. Iya, betul. Kemudian produsernya menyukai karya kamu punya performance yang baik, dan satu lagi hoki. Itu gitu. sih. Karena di tempat saya ratusan artis udah lagunya bagus, suaranya cakep, ternyata dia nggak hoki. Mau kita promoin kayak apa juga susah. Yes. Tapi ada yang kira-kira suaranya biasa aja, bisa nyanyi aja, tapi hokinya nih orang kenceng, auranya kenceng, disentil sekali, betul, digimikin sekali udah bisa mencuat gitu. Iya. Jadi faktornya tuh 3, karya yang bagus, performance yang baik, Hoki. itu attitude maksudnya, hoki. Itu harus 3-tiganya dipunyai, nggak bisa salah satu doang. Yes. Tapi jangankan kita ya teman-teman, yang maksudnya yang nothing lah, belum jadi siapa-siapa. Ini sedikit cerita dari salah satu artis luar negeri, Meghan Trainor nih, kalau kamu tahu. Kemarin itu jadi dia sempet depresi banget katanya, gara-gara dia tuh bikin banyak banget single di albumnya. Yang kita tahu kan ada beberapa lagu Meghan Trainor yang memang langsung meledaknya sedunia lah gitu. All About That Bass lah, apalah banyak gitu. Terus setelah itu dia ngepost lagi, berasa ngepost Instagram ya. Dia ngerilis beberapa lagu dan gak ada yang naik lagunya gitu. Betul. Sampai akhirnya aplikasi TikTok ini menaikkan lagu dia yang lupa judulnya, pokoknya yang joget-joget gitulah, yang sekarang jadi DC orang-orang gitu. Dan akhirnya lagu ini tuh jadi lagu terlaris sepanjang masa. Tapi sebelumnya dia udah kayak depressed, hopeless segala macem gitu. Nah itu dia faktor luck tadi berarti kan, padahal semua lagunya ketika didengerin enak semua kok, tapi kok yang naik tuh cuman si lagu ini ya gitu. Jadi banyak kok ya berarti kan. Banyak gitu loh. Jadi ya mungkin buat kamu yang udah punya banyak lagu, karena semua artis juga kayak gitu ya Kak, mereka punya banyak banget lagu, tapi yang naik kan nggak mungkin semuanya gitu ya. Lagunya Titu yang lawas naik dari TikTok. Yang Aca-Aca Nehi-Nehi, kamu pernah bikin nggak? Aca-Aca Nehi-Nehi ada di TikTok. Yang Brief to Norman. Bukan, Aca-Aca Nehi-Nehi itu siapa ya? Saya sampai lupa deh jadinya. Itu di TikTok juga? Iya, dia naik. Itu lagu mungkin 10 tahun lalu apa 7 tahun naiknya lalu sekarang? Naiknya sekarang kemarin ini. Akhirnya artisnya kita panggil lagi, perpanjang kontrak, dilihat lagi royaltinya, langsung diurusin lagi. Oh, dia tetap dapat royalti ya? Dapat. Karena kan nanti ngaruh kan ke YouTube dan segala macam. Betul, itu harus sabar. Tapi itu buat yang di label ya. Jadi enaknya gitu mungkin ya, kalau di label tuh diurusin lah gitu soal royaltinya dan segala macamnya. Kalau yang untuk indie nih gimana Kak? Nah, untuk indie memang harus berjuang, memang sendiri. Semua apa-apa sendiri gitu kan. Tapi enaknya indie kalau kamu udah kuat di komunitas. Biasanya kan indie tuh kuat di komunitas banget. Gitu kan. Dan memang bisa nge-grab lebih banyak komunitasnya, lebih gampang karena nggak ada aturan, nggak ada rules. Bener. Kalau di label kan ada rulesnya kan. Apa yang nggak boleh, apa yang harus ini, harus itu. Nah kalau indie kan semua maunya gue, selama pasar gue masih ada, bisa terima, dan komunitas gue bisa nerima gue. Iya. Gitu. Ini tuh kita ngomongin soal tipe musiknya ya, tipe lagunya ya. Serupa ya. Iya, jadi bener gak sih? Iya, jadi kalau misalnya beberapa musisi yang pernah Laras interview gitu, ada yang tadinya dari label terus akhirnya dia memutuskan untuk indie karena dia ngerasa kalau di label itu nggak jadi dirinya sendiri. Iya, diatur, ada aturan pasti. Ada aturan. Karena label ini kan mikirin yang lagi laku di pasar. Yang konvensional Iya, gitu. Bukan mikirin idealismenya si musisi gitu kan. Ada satu band misalnya pengen gini nih musiknya, begitu dikasih ke produser dirubah kan. Coba bagian ininya, direvisi, akhirnya bukan menjadi karyanya dia yang sepenuhnya dia mau gitu. Nah, itu yang membedakan. Kalau ini kan bebas. Ternyata masih tetap ada yang suka, ya go ahead, jalan gitu kan. Jadi punya masanya sendiri lah gitu ya. Iya, punya masanya sendiri. Nah, kalau indie berani gabungnya indie gitu di industri musik tapi nggak punya masa atau nggak punya pasar, ya udah wassalam. Stuck aja gitu. Stuck aja. Kemana-mana. Jadi kalau mau berkarya dan maunya indie aja, ya rajin-rajinlah bergaul dan banyakin cuan kamu gitu ya. Tapi selama ini Cassandra apa nih yang menjadi suka duka jadi seorang PA music business profesional? Kan pastinya ketemu sama banyak banget musisi ya. Banyak banget gitu. Ketemu musisi dengan mood A sampai Z, attitude A sampai Z gitu.
Tapi yang nyebelin gitu banyak ya pasti ya. Gak boleh sebut nama ya. Gak boleh, tapi maksudnya ada lah gitu. Gak, intinya gini, saya kan berkecimpung di industri musik, bekerja itu udah 17 tahun. Di musik ini? Iya, di musik ini. Dan masih sekolah 17 tahun. ketebak umur ya dong. 17 tahun, bayangin dari artisnya masih 23 artis. 23 artis di label? 2 sampai 3 artis, baru 2 artis. Di label ini yang masih yang sama? Berarti gak pernah pindah-pindah nih? Gak pernah. Oke. Masih baru 2 artis doang gitu, sampai sekarang udah ratusan. Dan kita pernah sampai di highlight di tahun 2010, 2011, 2012 400 artis yang kita kontrak. Oke. Jadi bisa kebayang Laras kalau itu ada alat pengukur tensi, kayaknya tensinya. Cuman memang ya suka dukanya seru sih. Dari artis jadul kita pernah ada sampai yang kekinian juga ada. Dari artis yang cuma sekedar viral di sosial media sebentar doang, habis itu ngilang juga ada. Ya intinya artis itu kan memang passionnya beda-beda ya. Walaupun sama-sama pengen berhasil di dunia musik, tapi cara mereka kadang yang berbeda gitu. Ada artis yang memang menghargai jerih payah atau perjuangan mereka sendiri sampai akhirnya dia mau gitu habis-habisan sampai titik akhir. Tapi ada artis yang maunya instan. Ya banyak dong. Juga yang kayak kan? gitu. Nah, artis yang maunya instan inilah yang biasanya suka jadi hambatan dan tantangan kita. Dari segi promo kadang malas promo. Ya dong, dari segi attitude kadang terlambat. Kadang dijadwalin promo radio nih di radionya Laras tempat siaran, tiba-tiba reschedule karena ina itu. Nah, yang kayak gitu teman-teman yang mau jadi musisi tidak harus siap karyanya aja ya, tapi juga harus siap mental dan attitude. Bahwa kita sama-sama berjuang, tidak hanya labelnya, tidak hanya timnya, manajemen artis, tapi kalian juga, Anda juga gitu sebagai performers yang di depan gitu kan, di depan layar gitu. Jadi sama-sama punya tanggung jawab masing-masing yang sama pentingnya gitu. Aku jadi ingat dulu pernah gagal nggak jadi interview salah satu musisi gitu, gara-gara dia belum keramas. Aduh, mudah-mudahan bukan artis saya. Bukan. Ini seriously pernah? Ini serius. Jadi kita udah nunggu lama banget. Terus abis itu di produserku tuh ditelepon sama manajernya. Kayak kita reschedule deh jadinya. Tapi tetap di hari yang sama. Cuman akhirnya jadi tapping di akhir acara gitu. Terus kita belum nanya alasannya kenapa ya. Kita siaran-siaran aja gitu. Pas terakhir akhirnya setelah closing siaran, terus kita baru tappingin si artis itu. Terus pas produser kita langsung kayak ngomong gitu, iya tadi tuh nggak jadi gara-gara dia tadi belum sempat keramas, jadi dia mau ke salon dulu baru dia interview. Siapa yang mau nyium rambut lu? Mohon maaf. Nah yang kayak gitu-gitu agak unik kan, dan agak yang banyak kok yang cerita-cerita gitu. unik. Kecuali sakit ya kan. Iya, kecuali kalau itu oke lah. Ya kalau telat bangun alasan klise ya banyak kalau gitu. itu selalu ya. Keramas aku nggak tahu deh. Ya, yang gitu. Star syndrome banyak di. Banyak banget. Ya, itu banyak. Dari yang udah naik, dari yang sama-sama sama kita belum jadi apa-apa dan belum punya apa-apa sampai tahu lah saldo ATM-nya berapa. Tiba-tiba sekarang udah hype, terus pas ketemu kita udah nggak kenal lagi, nggak ada. Mungkin dia habis kejedot kali, lupa palanya. Cuman kan prinsipnya karena aku PA dari ownernya label ini ya kan, gimana pun bos aku juga bilang bahwa kita kerja di industri ini termasuk di manajemen artis, kita tuh sifatnya melayani. Iya sih. Kita harus sifatnya melayani. Jadi gimana pun ya sudah, kita tetap harus melayani sepahit apapun, sekenceng apapun gitu. Berarti Cassandra ini harus jaga mood terus ya. Gak bisa bad mood ya. Kalau aku anaknya tuh aku bad mood kok. Tapi bisa nahan ini gak? Kalau aku tuh anaknya gak bisa banget fake. Justru terkenal nih di artis-artis aku. Mbak Sandra tuh judes, jutek, termasuk yang galak. Karena aku kan dikenalnya ibu kos. Waduh, ya galak berarti udah fix. Semua artis di label aku yang dikasih base camp, tempat tinggal, itu aku yang ngurusin semua. Sampai pernah ada 17 tempat tinggal yang aku urusin, ya anak band, duo, penyanyi single segala macem. Sampai sekarang berjalan kan. Jadi ya aku bawel kan berarti kan, harus gimana peraturan di tempat tinggal itu, karena kan kita sewa ke pemilik segala macemnya termasuk pembayarannya. Jadi ya mesti ada kalanya kita harus tegas, ada kalanya kita as a friend. Tapi menurut saya teman-teman di luar sana yang juga kerjanya sama kayak saya harus tetap ada border nih. Iya sih. Antara kita dengan artis. Betul, kan. Betul, apalagi kalau saya udah ada peraturan nggak boleh terlibat cinta lokasi dengan artis. Tapi banyak kan pasti. Hampir nggak ada sih. Serius? Ya mungkin nggak jadi atau nggak ketahuan kali? Ya kalau ketahuan sih udah cut. Gitu. Gitu. Sesama artis label berarti nggak boleh cinta. Iya, jadi kita pegawainya, terus kita
jadi sama si artis kita sendiri. Kalau sama bosnya nggak boleh? Jangan Oh, dong, jangan. itu mah udah Melebihi batas sekali. Udah To innalillahi infinity, itu to mah. infinity and beyond kalau Ya itu intinya ya. kalau bercanda-bercandaan ini ya Pak, kita kan tahu ya Pak royalti artisnya ya Pak ya. Oh, Kita iya, tahu ya benar. dompetnya ya Pak. Iya jangan Sandra, jangan. Kamu harus cari yang lebih baik Oh, gitu. Oh, suka ini juga ngeliatin anak-anak. Nggak, udah di warning dari awal Oh, jangan kayak gitu Sandra. iya, Iya iya. dong Pak, kan kita tahu isi dompetnya. Saya gituin bercandanya seperti itu. Tapi lumayan lah kalau ada artis baru penyegaran lagi. Ya lagi berondong gitu. atuh laras Ya gitu. nggak apa-apa tuh udah zaman sekarang mah siapa juga sikat ya. Iya. Ya kan temenan aja gitu Iya, loh. iya. Jadi apa dong tipsnya nih buat sekali lagi yang teman-teman yang ngedengerin kita maju atau gimana nih kalau misalnya udah punya karya tapi aduh modalnya belum cukup apa gimana, mending ngumpulin lo atau gimana kalau menurut Cassandra? Balik lagi ke musisinya itu, apa yang kalian cari gitu kan, passionnya sejauh apa. Kalau memang modal nggak sanggup banget ya untuk dikumpulkan, ya nggak ada salahnya untuk mencoba pertarungan di bergabung dengan label. Tapi kalau memang sudah cukup yakin, masa dan komunitasnya kuat, jaringan teman-teman sekitar udah saling mendukung dan modal bisa sejalan, itu kan modal bisa sejalan seiring berjalan, ya nggak masalah juga untuk mencoba indie. Kalau sekarang saya menyarankan tidak harus bergabung di label kok. Karena biasanya yang nggak siap mental gabung di label cuman sekali kontrak abis itu ngilang gitu. Artis terkenal juga ada dikenal di kita, naik lagunya ya itu karena mungkin ada peraturan-peraturan, terus bagi cuannya, bagi kuenya, akhirnya dia sekarang lebih jalan sendiri. Berhasil juga, sama-sama berhasil, cuman lebih bisa nikmatin sendiri kan. Iya, Gitu. betul. Itu tipsnya. Jadi semoga membantu buat teman-teman yang sekarang sedang berjuang ya. Termasuk attitude ya. Attitude Itu nomor satu nggak paling sih? penting. Paling penting. Kalau di betul. kita artis yang udah bermasalah cut. Iya, nggak mau drama ya? Iya, jadi udah satu single aja habis itu cut. Wih, jadi nggak mau. galak banget, takut banget. Bos gitu. Iya Jadi sih, ya kita bener. juga agak tertolong ya. Jadi nggak ngurusin kehebohan Betul, pribadi betul. dari Iya, si iya, iya. artis. Ya no drama lah ya, less drama. Tapi ini juga berkaitan dengan Partai Perindo ya teman-teman. Campaign aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia juga relate sekali dengan movement yang dijalankan Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo juga memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat. Jadi ini adalah program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan pemilihan, DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Kalau mau daftar caranya juga gampang. Kamu tinggal kunjungin aja website yang ada di bawah ini di www.konvensirakyat.com, dan kalau kamu ingin mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa kunjungin juga website ini di www.perindo.com, atau kamu bisa langsung aja download aplikasi Partai Perindo di App Store dan juga Play Store, atau bisa langsung scan aja barcode yang ada di sini ya. Dan buat kamu juga yang udah menulis quotes terbaik terkait dengan tema kita di hari ini yang seru banget sama Cassandra, kamu boleh langsung aja cek pengumumannya di minggu depan ya, Instagramnya @partaiperindo. Jadi jangan lupa untuk di follow Instagram @partaiperindo. Sekali lagi terima kasih Cassandra sudah hadir di sini. Thank you Laras dan juga tim podcast Aksi Nyata. Yes. Ini biasa saya nginterview orang, the first time ini saya jadi narasumber. Thank you banget. Enakan mana Kak, di interview atau di interview? Kalau sama-sama enak kayaknya sih. Sama-sama enak ya. Wah, Sama-sama dapat duit juga ya. iya betul. Ini tetap semangat dong buat teman-teman yang mau berkarir Yes, di yes, industri yes, musik ya. betul. Ditunggu duo itu. Ya di beneran lagi di serius Shedap apa lagi. tadi? Shedap Syahdu. Duo Shedap Syahdu. Syahdu. Iya. Pakai Y dua-duanya. Shedap Syahdu. Syahdu. Kalau label aman ya? Aman. Iya. Mumpung dangdut lagi main nih. Iya Asik. iya. Nanti ya udah sore ini kan aku ada siaran, nanti aku latihan deh, aku kabarin Aisyah deh kabar gembira ini ya. Tapi ya semoga buat teman-teman juga yang udah kepikiran tapi masih buntu tadi jalannya gimana, bisa mendapatkan insight yang banyak lah dari obrolannya Lara sama Cassandra sore hari ini ya. Terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Laras Tahira pamit undur diri dulu. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu.
Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan.